Agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Pringsewu tetap menjaga orang kekerasan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini dalam rangka terkait soal maraknya isu-isu human trafficking yang sudah menyebar. Untuk mempersingkat waktu, dengan kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Mungkin doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Untuk siapa yang Mari Bapak Ibu kita berdoa semoga pertemuan ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa liasatidina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kesalahan kami ya Allah, lancarkan perkembangan kami ya Allah, rukunkan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dulu selanjutnya mungkin kata pengantar sekaligus sambutan untuk tuan rumah kepada Suster Katerina. Selamat pagi, selamat datang kepada para Bapak Ustadz. Kalau ibunya namanya Ustadz. Karena saya sangat senang bahagia bahwa yang hadir di ruangan ini adalah kebanyakan Bapak. Karena biasanya yang datang ke tempat ini adalah guru. Jadi mitra kami itu adalah lembaga perempuan yang ada di Kabupaten Pringsewu, yaitu anggota PIUB. Ada 27 lembaga perempuan, ada yang berbasis agama, tapi juga berbasis kelompok-kelompok profesional seperti para istri dan DPR, lalu para pengusaha dan sebagainya. Nah, hari ini yang hadir adalah Bapak-bapak, saya bangga sekali. Nah, selama ini kami juga mengundang begitu banyak kelompok-kelompok, tetapi memang yang kami undang itu kami belum berani mengundang Bapak Ustadz. Kenapa? Ya, itu bukan karena saya. Tapi kami itu punya jaringan lokal, Pringsewu, regional, provinsi, nasional, dan seluruh Indonesia. Maka di sini kami menghadirkan Bapak Ustadz dari Cirebon, Mas Rusdin, yang sudah akrab kami perkenalan sejak tahun 2018. Waktu itu pertemuan di Labuan Bajo. Nah, lalu kami menghadirkan Pastor Katolik Romo Agus, juga dari Jakarta. Nah, kami itu sebenarnya adalah manusia-manusia ya, manusia-manusia yang sebenarnya sudah tidak lagi mempersoalkan tentang
menganggap bahwa semua adalah saudara karena diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama. Nah, banyak keprihatinan Bapak Ibu yang kami temukan dalam masyarakat di Kabupaten Prinsewu atau Lampung, tapi lebih mengerikan lagi adalah seluruh Indonesia. Nah, karena itu ini adalah persoalan kemanusiaan. Sebenarnya ya tidak ada hubungannya dengan agama ya, tetapi bahwa pemimpin agama, entah pastor, pendeta, ustaz, itu adalah pribadi-pribadi yang dipercaya oleh jemaatnya, yang juga dapat membantu untuk mengurangi adanya ketimpangan, kesenjangan, terutama relasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, nanti akan menjelaskan Mas Rusdin, kita dari Cirebon, dan nanti kita akan saling saling berdialog. Pak Ibu, tempat ini dulu kan rumah sakit ya? Pernah berubah ke sini? Iya. Ini tempatnya adalah sebenarnya tempat bayi dulu. Anak yang dilahirkan taruh di sini. Nah, dikembalikan kepada kami tahun 2019. Bagi kelompok-kelompok laki-laki dan perempuan yang mau bisa untuk pertemuan-pertemuan di tempat ini. Tapi saya lagi tadi ya, saya kesini adalah kelompok perempuan, entah itu mantan PMI atau TKW, TKI, tapi juga ibu-ibu single mother, janda-janda di Lampung dan Prinsewu ada kelompok single mother. Jadi hari ini kita mau dialog dan akan dipandu langsung nanti oleh Mas Rusdin, dan juga nanti ada perlu masukan dari kami, dari Om Agus maupun dari saya. Nah, luruskannya kan Bapak Ibu, ada yang luruskan datang ke sini lah. Iya. Bagus kan tempatnya? Bagus. Minta puji ya. Ya karena di sini sebenarnya kami gunakan juga untuk percontohan tanaman-tanaman bisa ada lada, cahaya, seledri dan lain-lain. Nah, untuk meningkat waktu, maka sekali lagi selamat datang, kita berdialog, dan seluruh acara hari ini saya serahkan kepada Mas Muhammad, Mas Rusdin, dan Romo. Ya, pertemuan ini cukup menarik, bagus, karena pertama unsurnya cukup representatif sebagai pihak yang punya otoritas, yaitu kepolisian. Kesempatan yang untuk bisa menyebarluaskan soal anti human trafficking ke komunitas. Yang kedua, harapan dari proses satu hari ini tidak berhenti pada pertemuan hari ini, tapi justru pintu masuk untuk lebih lanjut bisa berkolaborasi dengan tokoh agama, terutama pada upaya-upaya pencegahan trafficking di komunitas. Kenapa? Karena mereka punya jamaah, punya umat yang secara kultur di Muslim itu tokoh agama adalah orang yang relatif masih didengar omongannya, masih didengar petuanya, sehingga peluang ini mestinya bisa menjadi harapan besar untuk lebih luas lagi soal sosialisasi anti human trafficking di Indonesia. Saya kira itu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk supaya cair, boleh ya kita kenalan? Boleh ya, Bu? Boleh. Mungkin perkenalannya begini. Satu menyebut nama, tapi ditambah idola. Jadi misalnya nama saya Rusdin plus ya, ini nama saya Rusdin terus Uswita atau Uswaha misalnya. Rusdin Uswaha. Jadi kalian tahu juga bapak itu siapa? Jadi itu perkenalannya. Lalu yang kedua, setelah perkenalan nanti checking. Dan itu begini, mengucapkan satu kata
menggambarkan perasaan pagi hari ini, Bapak Ibu. Bisa pagi hari ini kami bahagia. Selamat bahagia. Karena pagi hari ini saya merasa senang. Satu kata saja. Itu teknis untuk melihat perasaan Bapak Ibu pagi hari ini. Kira-kira begitu ya Bu, perkenalan ya Pak. Mungkin saya mulai dari saya, nanti kita semua. Ya kan, itu pertama. Yang kedua, kita ini hanya menemani, jadi bukan narasumber. Jadi menemani Bapak, Ibu, dan kami juga. Karena itu tidak ada istilah Saya tinggal di Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Terima kasih. Nama saya Saiful Ahmad Busur. Saya hari ini sekali bahagia, nggak bahagia sekali, tapi sekali bahagia. Saya tinggal di Gunung Kidul, Jakarta Selatan. Ya, Kecamatan Badirejo, Kabupaten Pringsewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muslim Ustaz. Rumah saya di belakang rumah sakit Tamaini, Jalu, Pringsewu Selatan. Ya, bahagia saja, dan bahagia banget, bahagia saja. ya Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal saya di dekat Pak Muslim, Pringsewu Selatan Jajaran. Saat ini di Madrasah Negeri Salam. Hari ini perasaan terharu dan bahagia. Bahagia. Pokoknya bahagia terus. Nama Lukman Hakim Anza. Anza. Anak saya tinggal di Losari, tapi Nun Sewu tidak ada pantainya. Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu juga. Bahagia sedang apa saja bahagia itu mungkin. Nama Ahmad Tazuli Bahari Kusurian. sama. Perasaan alhamdulillah bahagia, selalu bahagia. Asal pengalaman khususnya biasanya Kesnomulyo, Kecamatan Ambarawa. Nama saya Masino. Idolari Armin. Amin. Ya. Kami Bapak Ibrahim. Armin bapakku. Ya, idola spesial setelah ibuku. Ya. Perasaan hari ini nano-nano. Alhamdulillah kebanjiran. Ya, alhamdulillah kita dapat kawan di sini bertemu. Ya, ya nano-nano lah bahasanya. Terima kasih. Ini yang terakhir ya. Makanya minta yang terakhir Terakhir lagi. Itu Pak, belum bagus. Ya, jadi nama saya Munawar Qurani. Idola saya itu Anwarin Gus Dur, Pak Kiai Agresilot, banyak sebenarnya. Kata hari ini ketawa itu sehat. Siapa lagi? Dirayu dari Kelurahan Pringsewu Selatan, idola saya, ibu saya sendiri. Keadaannya lagi galau. Nama saya Nepi, idola saya Ning Laila. Rumah Lestari Ambarawa. Pemilihan di Nama saya Vanessa Tiana, idola saya Gusti Iqdal. Tempat tinggal saya di Pringombo. Perasaan saya hari ini senang. senang kebanjiran. Trianti dan juga kesehatan. Yang serius. Idola saya dari Muhammad. Perasaan ini alhamdulillah. Nama saya Bapak Zulkifli Ahmad. Saya dia si Masari. Perasaan saya hari ini senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rintanti, tapi biasa dipanggil enaknya Rin aja. Ya.
idola saya Don Bintang, ya. Ustaz. Don Bintang sama Bang Juma. Tiap hari tontonannya itu terus. Terus kemudian perasaan saya senang dan bahagia dan alhamdulillah saya dikasih nikmat sehat untuk hari ini. Itu alamat saya Pringobong sama Pring Sewu. Oh iya, ada Romo Agus. Selamat pagi, saya Mbak Enda. Perkenalkan tadi katanya Pak Ustadz Mbak Kalista. Nama udaranya Mbak Kalista. Saya rumahnya paling jauh dari sini Pak, sebelah kantor. Ya, kelihatan rumahnya. Kalau ditanya idola, banyak idola saya. Tapi saya sangat mengidolakan perempuan-perempuan dan ibu-ibu yang berani berjuang untuk mempertahankan keluarga, hidup, dan masyarakat. Saya sendiri terharu kalau melihat perempuan-perempuan seperti itu. Saya di sini sering menjadi asisten sutradaranya. Jadi saya dan Bu Lili di JMM Pro sudah 10 tahun ya Bu mendampingi sutradaranya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan WA. Nama saya Romo Agus dari Jakarta. Memahami tas bersama idola semuanya berpikir dulu karena lebih dari kita bisa berusaha move on. Kata lain karena Martin Luther King seorang pejuang pendidikan dan selalu menjadi. Terima kasih. Walaupun mungkin banyak putar tuliskan pengalaman atau pengetahuan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang human trafficking atau perdagangan orang. Silakan menurut Bapak Ibu yang mungkin pernah dengar, bahkan pernah menemani saudara tetangga yang mengalami kasus trafficking. Atau mungkin kalau pernah baca, mungkin bisa juga saya pernah membaca soal nanti trafficking untuk apa? Undang-undang tentang sosialisasi dari zina, maka silakan Bapak Ibu tulis yang pernah atau ketahui tentang trafficking untuk Bapak Ibu. Iya, nggak usah disebut. Kita ingin tahu soal peta pengetahuan dari Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Karena itu sama dengan harus ada hukum yang melindungi semua. Ini apa namanya usulan yang bukan. Human trafficking atau perdagangan orang, perekrutan, pemindahan, apa ini, menunggu oknum yang memang sengaja mencari keuntungan dari situasi kondisi masyarakat yang disensitif. Nah, ini penting bagi kami karena sebagian memang masih mengenali apa itu trafficking. Ya bisa jadi kita ini atau keluarga kita ini bisa menjadi korban, bisa juga menjadi pelaku. Tapi tidak sadar. Untuk Indonesia biasa tidak didapatkan orang karena kaitannya dengan pikiran negara. Jadi biasanya orang mau berimigrasi dan membutuhkan segala dana. Kita nggak urus surat-suratnya dan dokumennya. Nah, janjinya dari dikatakan sebagai push faktor yang menolak atau yang menarik harus bagus. Biasanya mereka yang kurang itu yang bagus dan Malaysia dan kira-kira tidak jelas. Hanya kita mengambil satu sisi yang baik.
Tapi kalau kita melihat kenapa yang terjadi? Salah satu kemiskinan. Kemiskinan bukan saja bukan kemiskinan kita ini, tapi kemiskinan sekarang. Karena pertama kita kemiskinan ekonomi, kita tidak punya apa-apa di rumah. Kita harus berusaha mencari diri dan dapat membuat relasi pemerintah dan karena kita tidak bisa apa-apa dari orang ini dari sana dan di sana kalau digunakan tidak apa jadi begitu. Tetapi yang paling saya karena terjadi khususnya di wilayah ini kemiskinan berada. Nah, ini mungkin salah satu tema penting dan mungkin bagi para Bunyai apa ya? Kalau di sini kalau Bunyai itu kan daerah kayak di Jawa ya. Di Jawa kan Bunyai ya yang biasanya lebih banyak aktivitas mengelola nadi kali. Kalau di sini nyimas. Nyai mas supaya apa namanya pencegahan tindak kejahatan karena tindak kejahatan situasi sekarang yang tantangan dari publik ini menurut Bapak Ibu biarkan karena seperti praktik ini bukan hanya berdasarkan dengan budaya seksual tapi juga memang menjadi semacam industri yang di Kamboja yang direktur tadinya ke Thailand lalu tiba-tiba ditaruh di Kamboja untuk bekerja sebagai scammer. Perjalanannya begini, tak dapat itu, dapat punya gini. Orang-orang jauh lebih jadi begitu banyak anak-anak putri yang tamat Islam, yang orang tuanya bisa belajar, dibawa ke sana, dan yang masuk kita ternyata mereka dikerjakan dari orang-orang jumbo tua-tua yang sudah tidak mau lagi mendapat hanya orang itu adalah orang ini sudah sangat mereka yang jadi makanya dan kalau gitu diganti semuanya jadi peristiwanya di lokal dengan negara sendiri maupun di luar. Sebenarnya pada bagian itulah kita harus menyampaikan bahwa ini sekali ini obat ini dan sebagainya. Tapi memang kepercayaan terjadi dalam mereka itu pergi atau bekerja di luar itu sangat sulit untuk mendapatkan itu. Ya, kebetulan saya tidak punya keluarga, alhamdulillah sudah bekerja di sana, tapi tadi dengan PT yang legal dan sudah berapa bulan ini tidak bisa. Edukasi itu sangat penting dan pernah kita coba pos pengaduan dan pos edukasi di setiap pokok di Kecamatan Pringsewu. Sudah pernah dibentuk dulu, tapi tidak berjalan dengan efektif, pasif sampai saat ini. Nah itu memang sangat penting kita edukasi ke masyarakat luas, ke sekolah, terutama anak yang mau lulus sekolah biasanya itu mudah direkrut oleh agen atau agen. Terus di tempat lingkungan misalnya di kelompok-kelompok itu yang harus kita edukasi. Jadi bisa individu, keluarga atau kelompok. Tahu sebenarnya apa ini kan? Apa ini yang mengurus tentang masalah PDDKI apa berupa apa namanya itu LSM apa terus kalau seandainya ini kita ada diskusi kalau ada masalah di sini itu terus mau diapakan gitu kan kita nggak tahu ini apakah ini lembaga yang berkenan untuk apa namanya menyalurkan daripada aspirasi masyarakat tentang trafficking ataupun yang lain-lain yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan ini sampai sekarang saya juga nggak tahu ya. Perdamaian dan keutuhan lingkungan. Jadi yang kami perjuangkan adalah keadilan. Kita sadar bahwa sebenarnya keadilan itu jauh dari mimpi-mimpi masyarakat
kecil. Pupuk kimia itu merusak bumi. Kita ganti dengan ekoenzim. Ekoenzim adalah solusi pupuk yang dapat menyuburkan kembali tanah dan juga tanaman-tanaman menjadi lebih subur. Jadi akhirnya yang kami perjuangkan. Lalu kami itu GPIS itu sebenarnya ada 5 divisi. Divisi perempuan dan anak itu di sini kantornya, kegiatannya, tapi juga ke berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ada divisi advokasi yang membela perkara-perkara, divisi penanggulangan bencana kalau ada banjir-banjir itu ada juga yang tanggung jawab. Ada divisi sosial karitatif, artinya kita melayani orang-orang yang lewat di sini atau kami mendapat laporan dari berbagai jaringan yang ada di wilayah bahwa kita di sana ada janda yang berjuang semua dan dia menyentuh berdasarkan. Nah, itulah. Tapi juga ada divisi ekologi, khusus yang menangani soal pupuk organik, tanaman organik, dan kita memberikan banyak perhatian di kabupaten, di kelompok perempuan dan sebagainya. Itu GPIC. Tapi GPIC yang divisi saya adalah divisi perempuan dan anak. Kita membela perempuan dan anak karena perempuan dan anak adalah yang paling rentan menjadi korban. Nah, itulah GPIC. Nah, tentunya saya ini masuk dalam berbagai kelompok jaringan yang ada sekarang di lokal, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten provinsi, nasional dan internasional. Internasional itu yang adalah lembaga Malitakum. Malitakum itu lembaganya para suster. Seluruh dunia para suster mempunyai lembaga yang Malitakum, membela orang-orang yang diperdagangkan, mendampingi para korban. Dengan jaringan ini kami sebenarnya hanya modal keberanian dan memberikan informasi masalah contohnya ketika ada kita semua yang ada di sini pasti bisa dipastikan sering berinteraksi dengan masyarakat umum atau sesuai dengan instansinya masing-masing. Untuk pribadi saya di lingkungan kami itu adalah pondok pesantren yang dimana ada santri, siswa dan yang lainnya, termasuk juga wali santri atau wali siswa yang di situ kita pasti memiliki momen-momen untuk berkumpul yang pada saat ini kita alhamdulillah diundang diberikan kesempatan untuk hadir di sini untuk memberikan wawasan baru yang dimana dari pembekalan pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa kita sampaikan dan pasti akan kita sampaikan berupa edukasi atau pembekalan yang kita dapatkan hari ini terutama bagi para anak-anak didik kami yang ada di pesantren, yang dimana informasi yang akan kita sampaikan adalah suatu mungkin pembekalan setidaknya definisi dari human trafficking dan lain sebagainya, yang dimana yang sudah disampaikan korban yang sering adalah kaum perempuan, anak-anak dan yang lainnya. Ya maaf, memang saya nggak pernah cerita itu sudah sering terjadi. Mungkin di kampung kita semua pernah terjadi. Jadi kalau kita temui, kita lapor. Saking seneng. Hari ini memang berbatas-batasnya bahwa banyak laki-laki yang hadir di sini. Ini sepertinya laki-laki yang paling banyak selama hadir pada kegiatan JPBU. Dan yang membuat saya lebih terharu lagi, di sini ada banyak bapak ustaz. Terus terang Pak, kami dari dulu pilih. Nah, waktu itu anaknya ada 4, semua ini ikut saya les gratis di depan makam biara itu. Nah, lalu saat itu ada laporan bahwa anak dari saya pertama ada tambahan bagi yang membutuhkan materi tentang human trafficking dan juga
Sender, kami punya modulnya. Terima kasih. Nanti saya sampaikan kepada Mak dan Bapak BDR ya Ustaz ya? PDF ya nanti ya saya lihat dulu ya. Untuk kelompok ini bisa anjuran, bisa enggak? Kalau kelompok ini kan orang-orang semuanya ada ini itu kan sudah syaratnya kan masuk ke dalam ada nasi puasa dan ya itu kan kegiatan berikutnya lanjutkan misalnya setelah lagi atau lagi kita bersama diskusi hal yang tentang relasi pasar dan perempuan. Saya yang menemani proses diskusi ini mohon maaf kalau ada salah kata kalimat yang menyinggung atau yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan saya belajar dari Bapak Ibu. Sehingga ini penting untuk saya refleksikan kepada komunitas-komunitas yang menjadi bagian kami di tempat lain. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru foto di depan. Depannya ada kasir tuh yang bisa foto. Tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Pringsewu. Satu.